Baik, pada materi kelas 8 ini ya kita akan belajar mengenai PPKN ya, di mana tentunya akan lebih sedikit berat dibanding kelas 7 materinya tentu, dikarenakan ini lanjutan, jadi masih ada hubungannya lah dengan materi-materi sebelumnya. Ya, mungkin silakan dibuka bukunya. Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila dalam negara. Itu di bab 1 ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasannya, Pak di sini nanti setelah video ini selesai, Pak akan minta kalian silakan buat dulu, boleh dicatat dulu ya. Silakan buat. Karena Pak juga belum tahu sejauh mana pengetahuan kalian mengenai PPKN. Ya, mungkin yang selama ini dibelajarkan oleh guru sebelumnya, ya, biar Pak tahu. Jadi nanti bisa Pak sesuaikan dengan pelajaran yang akan Pak ajarkan nanti. Ya, baik. Kita masuk saja. Pancasila. Mungkin kita juga kalian juga tentunya juga sudah paham apa itu Pancasila segala macamnya, karena juga sudah diajarkan di kelas 7. Dan juga kalian juga secara tidak langsung kalian juga merasakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi faktor dari Pancasila ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dimana kita di kegiatan-kegiatan kehidupan kita tidak terlepas dari apa itu yang disebut Pancasila tadi ya, mulai dari sila pertama dan juga sampai sila kelima ya. Sebagai contoh, di sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, di mana ya kita semua pastinya punya agama masing-masing, kita punya keyakinan masing-masing, dan dalam agama itu dan dalam keyakinan tadi itu kita sudah diajarkan hal-hal yang baik. Nah, itu sejalan atau selaras tentunya dengan tujuan dari Pancasila itu sendiri ya, kebaikan segala macamnya semuanya itu, dan negara itu menyokong, negara itu membenarkan hal itu ya, dimana di negara sendiri 6 agama statusnya diakui. Nah, sekarang 6 ya, bukan 5 lagi. Ya, ada agama baru, bukan agama baru lagi sih, tapi ada tambahan, yakni agama ke-6 itu Konghucu ya. Jadi, yang pertama itu Islam, yang kedua Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan juga tentunya Konghucu. Ya, dan itu kalian selama berada di Indonesia, di negara ini tentunya kalian wajib punya agama, dan itu jangan jauh-jauh lah. Jadi pada saat kalian sudah nanti pada umur 17, kalian punya KTP, dan di KTP itu harus ada agama kalian apa di situ. Tidak boleh kosong. Oke? Itu bukti salah satu kalau fungsi Pancasila ini di dalam negara itu sangat penting, mulai dari sila pertama. Semua itu baru sedikit kita bahas. Dan kalau kita bahas lagi nih, banyak contoh-contoh dalam kehidupan nyata kita yang sangat erat kaitannya dengan sila pertama tadi. Ini baru sila pertama loh, panjang lagi kalau kita masuk nanti ke sila kelima. Sila pertama itu tadi kan jelas ya, kalau dari segi erat kaitannya kita punya agama itu wajib. Nah, sekarang kalau kita sudah punya agama, nah terus apakah hanya sekedar di agama atau hanya sekedar agamanya cuma KTP? Kalian pernah dengar kan kalau ada kata-kata dulu katanya itu hanya agama yang ada di KTP doang. Jadi istilahnya agamanya ada tapi tidak pernah melaksanakan. Ya, agamanya ada tapi masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu ya pasti ada erat kaitannya. Jadi pada saat sila pertama itu dibunyikan, dan pada saat kalian tahu itu sila pertama apa, ketuhanan yang Maha Esa, berarti setidaknya kalian harus paham ya, kalian harus tahu dan kalian harus melaksanakannya dari lubuk hati yang terdalam malahan ya. Kalau kita balik ke agama masing-masing, seperti contoh ya, untuk berkeyakinan, untuk beribadah ya, kalian harus melaksanakan ibadah masing-masing agama kalian. Contoh Islam ya sholat,
ya harus ke masjid, ya. Kalau Kristen ya harus ke gereja, kalau Hindu ya harus ke tempat agamanya masing-masing. Buddha juga seperti itu, dan juga Konghucu juga seperti itu. Ya, jalankan, jangan hanya sekedar di KTP doang kalian punya agamanya, atau kalian hanya status doang. Nah, itu yang diinginkan oleh negara. Ya, jadi pada saat kalian menjalankan itu, yang tentunya pasti dari segi sikap dan tingkah laku kalian pasti akan lebih ke kebaikan. Ya, karena Pak yakin setiap agama itu pasti mengajarkan kebaikan, ya. Nggak ada agama yang mengajarkan keburukan. Ya, kalau ada bisa lah sila yang nggak yakin juga sih Pak ya. Baik, itu baru sila pertama loh. Belum lagi sila kedua, 3, 4, dan 5. Ya, panjang lebar kalau kita berbicara Pancasila. Ya, apalagi kedudukannya dalam bernegara. Nanti kita kaitkan juga dengan masalah hukum, nanti kita juga kaitkan dengan masalah politik, kita kaitkan dengan masalah apalagi pemerintahan, ya masalah COVID-19 pun kita bisa kaitkan dengan Pancasila itu sendiri. Ya, percaya atau tidak kalian. Ya, makanya ini agak panjang nih. Oke. Baik, itu sila pertama. Kita sedikit-sedikit aja dulu. Nanti di pertemuan kedua kita bahas lebih detail lagi. Ya, sila kedua, kedua itu apa? Jelas ya, bahwasanya sila kedua satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, adil dan beradab. Ada kata-kata kemanusiaan. Nah, kita manusia diatur, ya kita manusia itu diatur. Ya, kita ada HAM di situ. Tahu HAM ya? Mungkin sebelumnya pernah tahu HAM itu hak asasi manusia, hak-hak yang sudah melekat di dalam diri manusia itu sejak lahir bahkan. Ya, akan tetapi hak itu tidak bisa kita sepelekan saja. Maksudnya saya punya hak, saya terserah saya. Jadi bukan hanya kemauan kita aja. Jadi ada hak di antara hak. Ya, kalau Pak bilang ada hak di antara hak. Jadi Pak punya hak, si A punya hak, si B punya hak, si C juga punya hak. Ya, jadi di dalam hak tadi itu ada batas-batasan ternyata. Ya. Nah, jadi di situ ada, makanya pada saat hak asasi manusia itu ada, nah di situ muncullah adanya adil dan juga adab, ya sesuai dengan sila kedua tadi, ya kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Nah, konsep adil, nah ini juga perlu kita buka lah, bahwasanya yang adil mungkin yang kalian tahu itu adalah adil itu adalah sama rata, ya 50-50, ya dia dapat saya dapat kamu dapat, imbang, ya seperti itu ya. Nah, tapi dalam kehidupan nyata konsep adil ini bisa juga berlawanan dengan konsep sama tadi atau dibagi tadi, ya atau sama rata tadi, ya. Jadi jangan bilang dulu bahwasanya adil itu harus sama rata, tidak. Akan tetapi menyesuaikan dengan keadaan pada saat kalian di lingkungan, di rumah atau di kehidupan nyata kalian. Ya, kita ambil contoh tuh. Ya, contohnya adalah contoh nih, ayah kalian atau ibu kalian itu mau membagikan uang jajan harian kalian, ya, dan kalian punya kakak dan kalian juga punya adik. Nah, kalian nih sekolah, anggap aja lah kalian, rumah kalian itu dekat dengan sekolah, ya SMP Negeri 21, dekat dengan rumah sekolah. Nah, akan tetapi adik kalian SD-nya ternyata agak jauh dari rumah kalian. Ya, itu sekitar 5 kilo sampai 10 kilo. Nah, berarti kan jauh tuh. Ya, yang jauhnya berarti harus ada adik kalian tuh naik ojek kah atau naik angkutan kah, ya. Oke. Nah, dan kakak kalian SMA itu malah lebih jauh lagi, ya. Malah sekolahnya itu harus ke daerah contohnya itu daerah Uban. Nah, berarti harus ada motor, harus ada mungkin naik bus segala macamnya yang memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, menurut kalian sajalah, dari ketiga anak tadi atau kalian tadi, ini ada kalian, ada adik kalian atau ada kakak kalian, apakah untuk pembagian uang jajan itu harus sama? Ya taruh aja lah orang tua kalian ngasih, kalau sama tadi ya kita konsep adil yang pertama tadi kan sama rata tuh.
berarti ada uang jajan kalian itu taruh dikasih 10.000 kalian, 10.000 adik kalian, dan 10.000 kakak kalian. Menurut kalian apakah itu adil? Ayo coba pikir. Nah, kita bisa lihatlah dari segi jarak itu sudah tidak adil. Kenapa? Ya, kalau kalian karena dekat rumah 10.000, kalian bisa jajan 10.000 itu dengan full, kan? Bisa dapat beli nasi goreng, bisa dapat beli bakso segala macamnya full 10.000. Tapi bagaimana dengan adik kalian yang harus naik ojek atau naik angkutan untuk nyampe ke sekolahnya? Taruhlah angkutannya itu 2.000, pulang balik 4.000, berarti tinggal uang jajannya itu 6.000. Nah, berarti dari dua itu aja sudah tidak adil. Kalian belanjanya 10.000 full, ya jajannya 10.000 full, dengan jajanan adik kalian cuma 6.000 karena 4.000-nya terpotong. Ya, kalau kita ambil yang konsep pertama tadi. Ya kan, kalau sama rata tadi. Lebih parah lagi tuh kakak kalian yang nanti ternyata sekolahnya di Uban, ya 10.000 itu nggak nyampe kakak kalian ke Uban kalau ke sekolah. Karena apa? Untuk naik busnya aja, untuk naik mungkin kalau naik motor, mungkin kalau dari segi bensin aja nggak nyampe 10.000 itu mungkin putus di jalan. Ya, makanya ada perlu pembedaan. Siapa yang paling besar yang dikasih? Ya kakak kalian karena di Uban. Mungkin uang jajannya kakak kalian itu dikasih 30.000 ya. 15 bisa saja 20.000 itu untuk ongkos untuk bensinnya pulang balik ya, dan 10.000 buat jajan. Nah, adik kalian mana nih? Sekarang berarti yang paling besar nih kakak kalian. Dikasih uang jajan 30.000. Nah, kalian gimana? Istilahnya adik kalian gimana? Jadi yang kedua siapa yang paling besar? Apakah kalian atau adik kalian? Ayo. Nah, yang kedua paling besarnya adalah adik kalian. Mungkin adik kalian dikasih 15.000 atau 14.000 dilebihkan. Biar adilnya 14.000 dong. Jadi intinya semuanya adil. Kenapa 14.000 adik kalian dikasih? Ya karena 4.000-nya tadi itu dikasih untuk ojek. Ya 2.000 pergi, 2.000 pulang. Dan ujung-ujungnya semuanya sama. Jadi kalian dapat 10.000 bersih untuk jajan. Adik kalian juga dapat 10.000 bersih. Ya walaupun dikasih 14.000, tapi 4.000-nya itu untuk ongkos angkutan atau ongkos ojeknya. Dan kakak kalian juga ternyata pas 10.000 jajannya karena 20.000 yang dikasih tadi itu ya itu digunakan untuk bensin 20.000 pulang balik karena jauh di Uban. Nah, itu konsep adil kan? Ya, jadi itu konsep adil yang sebenarnya kalau kita bawakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kakak kalian 30.000 dikasih, kalian cuma 10.000, dan adik kalian dikasih 14.000, itu adil ya. Kalau kita lihat dari faktor jajan atau jajannya, besar jajanannya ujung-ujungnya sama 10.000. Walaupun dikasih uang jajan itu berbeda. Oke? Nah, itu konsep adil. Nah, berarti jelas dong itu. Nah, kalau udah seperti itu konsep adilnya, berarti itu sudah bagus lah untuk masalah kalau kita juga berbicara masalah negara. Negara juga harus adil terhadap daerah-daerahnya atau masyarakatnya. Kenapa? Kita di sini contohnya kita masih bisa sekolah dengan bagus, kita masih bisa mendapatkan pendidikan dengan layak, kalian memakai seragam, bahkan di pemerintahan Bintan sendiri kalian semuanya diberikan fasilitas seragam, bahkan dari topi, dari atas kepala sampai ke bawah, sepatu, tas segala macamnya dikasih gratis ya. Ya, jadi ada, dan sekolah pun kalian sudah bagus. Ya, kalian bisa bersekolah, guru-gurunya juga sudah ada. Nah, tapi bagaimana dengan kawan-kawan kalian yang berada di daerah yang pelosok, ya, yang jauh di sana, Papua, Kalimantan, daerah terluar, ya, yang di sana aja jangankan untuk seragam, ya, jangankan istilahnya untuk pakai buku segala macamnya, listrik aja nggak ada. Terus lagi mereka aja istilahnya sekolah itu nggak pakai seragam karena buat makan aja susah, mau beli seragam pakai apa? Ya sekolah mereka kalau dibandingkan sama kalian nggak jauh beda lah. Mereka di sana sekolahnya ya ada yang sekolah alam, ada yang cuma sekolah itu udah reot, pokoknya udah nggak layak lah. Tapi mereka masih bisa gunakan untuk sekolah. Gurunya kayak gimana? Kalau di sini gurunya enak, ada guru mata pelajarannya. Kalau guru PKN ya berarti sama apa?
guru matematika ya sama guru matematika, guru bahasa Indonesia ya sama. Jadi banyak nih, jadi kalian bisa dapatnya enak. Nah di sana kadang nggak ada guru, kadang gurunya cuma satu, itu pun silanya ganti-gantian, susah. Nah kalian mungkin juga sudah tahu. Kalau kalian nggak percaya, coba buka YouTube, coba lihat lagi deh. Oke? Nah itu baru sila kedua, ya. Oke, nanti kalau ada bertanya silakan itu ya masukkan di chat ya di WA. Kalau ada yang bertanya boleh bertanya dan nanti juga akan dilanjutkan dengan tugas. Baik, kita lanjutkan persatuan Indonesia atau sila ketiga. Nah, persatuan jelas bahwasanya Pancasila ada ini dan Indonesia menginginkan ini tentunya ya. Tapi ini karena pembelajaran kita cuma 1 jam dan video ini juga udah sampai 15 menit lebih ya, kita sampaikan dulu ke 2 sila tadi, nanti kita bahas minggu depan lagi di video nextnya. Jadi supaya kalian adalah nanti boleh bertanya sama Pak, nanti setelah Pak tunggu sekitar 5 menit atau 10 menit, yang bertanya nanti akan Pak tanggapi langsung ya. Akan Pak tanggapi langsung dan Pak akan balas langsung di grup. Dan tentunya setelah 10 menit kalau tidak ada juga berarti nanti Pak yang akan bertanya ya. Jadi silakan nanti siapkan buku dan nanti silakan dibuat ya, dicari menggunakan buku yang ada, dan nanti tentunya setelah selesai ya silakan fotokan hasil pekerjaan kalian itu, dan juga tolong fotokan kegiatan kalian sedang mengerjakan latihan itu sendiri. Oke, baik, mungkin hanya itu yang Pak dapat sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan juga ingat ya, tetap ingat protokol kesehatan. Kalau keluar kemana-mana nanti pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan segala macamnya ya. Dan setelah ini kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga pemberian tugas. Baik, mungkin hanya itu dulu yang dapat Pak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.